Oke, yuk siap 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore, malam, Society Creative Circle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi, episode kali ini kita kedatangan tamu dari musisi Indramayu. Ya, skenanya di Indramayu nih. Langsung kenalin aja, Uncle Bram. Boleh nih Uncle, kenalin dulu deh. Asli mana apa? Oh iya. Introduce aja dulu. Ya. Sebenarnya nama aku apa saya? Bebas aja. Bebas. Oke, yuk, oke. Asal jangan dia aja. Wow. Ya, sebenarnya nama aku itu Anggi Bramantia. Cuma entah kenapa beberapa tahun belakangan ini, dari tahun 2008 itu orang-orang manggil aku tuh ada yang om, ada yang uncle gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman dari Tangerang manggil Uncle Bram gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Uncle Bram. bawah ya? Iya, sebenarnya saya lahir dari Indramayu asli. Lahirnya sih di Anjatan. Di Anjatan. Itu benar, saya orang Indramayu asli dan orang Anjatan asli. Dan ya seperti itu. Sudah aja perkenalannya. Tapi kan dulu sempet itu ya, sempet kan musisi, Oh. musisi Anggi itu maksudnya dulu dikenal lah gitu, dikenal banget gitu loh di Namanya nasional. siapa lagi di dalam permusikan? Sempet Uncle Bram juga. sempet di salah satu band juga. Iya. Nah, Kalau gimana? nah itu justru karena sebenarnya ngeband udah dari zaman kuliah ya. Bandung itu udah dari tahun 99. Terus mulai merambah industri musik itu dari tahun 2008 itu masih pakai nama Anggi. Nah, cuma dari situ kadang para audiens itu yang fans page band saya itu pada manggilnya Uncle, jadi sebut aja dong bandnya. Rama band. Sama B. Siap. Iya, jadi dulu tuh kenal pertama kali sama Anggi tuh dateng kan di salah satu kafe lah di Indramayu. Dateng satu visi, kok satu visi gitu tuh bingung Langsung gitu. nyambung, Ini langsung nyambung. memajukan musik-musik dia yang ada di Indramayu gitu awalnya. Bikin awalnya sama. Entertain musik Sama, kan, ya. masih masuk. Sama penasaran kan, beliau siapa nih kalau misalkan kalau misalkan dari Indramayu sendiri kan biasanya jarang dengar kayak gitu. Karena mungkin udah biasanya orang dari luar lah yang udah nganyam di luar, habis itu balik lagi ke Indramayu biasanya bisa berpikiran seperti itu gitu. Ternyata cocok, ternyata yang bener aja dia salah satu Dan- band terkemuka di Indramayu di Indonesia. Gitu. Kebanyakan orang lebih kenal lagunya loh daripada orangnya. Oke, gimana? Bertahan. Dulu bertahan, sekarang saya menyerang. Gue bertahan terus, emang kalah gue. Sempat mengisi zaman kegalauan. Nanti kita buatkan video klipnya. Enggak. Nah terus di sekarang ini, maksudnya dari musisi itu sendiri lah, apalagi sekarang kan masa pandemi ya, Om, ya. Nah itu gimana tuh? Dulu kan kayak kita bebas aja bikin event, bikin apa, sempat ngobrol juga mau bikin beberapa event. Iya, betul. Terus diserang pandemi, itu kayak bener-bener kayak off aja gitu. Ya. Kayak gimana? Ini waktu pas pertama musim pandemi itu, saya lihat teman-teman saya yang musisi Bandung itu mengadakan unjuk rasa. Mulai dari musisi kafe yang main kafe-kafe sampai ke mungkin industri ataupun band-band ininya pun unjuk rasa gitu. Dan kemarin saya lihat beberapa postingan dari musisi-musisi itu bahwa ada akan diadakannya suatu Regulasi baru ya? regulasi baru, dan itu mungkin ada beberapa poin yang nanti berbeda dengan konser-konser ataupun gelaran musik yang lainnya. Iya. Seperti yang udah gitu. Gitu. Yang sempet gue baca sih ya, katanya dalam satu venue itu cuma 30% apa ya? Iya. Dari ininya. Dan itu dilaksanakan di zona hijau. Hanya di zona hijau ya. Indramayu masih merah ya? Wah, merah. Mau sempat hitam, Pak. Mau sempat hitam. Cuman balik lagi ke merah. Tidak peduli saja. Ya itu karena dan selain itu juga ya saya baca juga memang
harus mematuhi protokol protokol kesehatan. Begitu. Dan musisi-musisi saya lihat udah menjadi YouTuber semua. Merambah ke dunia YouTube. Iya sih, semua sih, dari Bayu. Karena nggak ada panggung, men. Iya, logikanya iya, betul. Kan nggak ada panggung. Butuh kesibukan. Nah, Tapi itu juga salah satu salah satu alternatif berkegiatan gitu ya. Iya, iya. Berkegiatan dan saya rasa sih nggak ada masalah dan bagus itu sih. Bagus sih, bagus. Begitu. Mengurangi rasa bosan juga sih. Iya. Dan juga apa? kita juga butuh tontonan. Iya, itu kita juga butuh tontonan ya. Iya, gitu. bener. Kayak kita kan nganggur-nganggur Iya, juga. iya. Karena nih misalnya mau denger siapa kan, Iya. lihat YouTube deh gitu. Misalnya sukanya siapa gitu, Iya. nonton. Apalagi sekarang Ariel kan Iya. udah bikin ngerakit PC. Rakit PC, dia rakit apa lagi? Rakit bunda, banyak banget. Jauh dari musik tapi. Jauh dari musik. Hobi masuknya. Iya. Hobi. Iya, gitu. Gitu. Musik itu sendiri, kita balik lagi ke musik ya, kalau misalnya COVID tadi lah. Sekarang pemerintah lagi memikirkan gimana caranya memenarkan roda entertainment itulah sendiri. Kalau dari musik sendiri, dari kapan mulai? Kalau mulai Apa ini? dari musik sendiri memang keluarga saya itu selalu menyukai musik gitu, dan lagu-lagu zaman jadul bapak saya, ibu saya pun itu jadi salah satu racun gitu, racun buat saya gitu. Dan itu kalau misalnya pertama kali saya bikin lagu itu saya kelas 3 SMP, dan itu lagunya itu curhatan dari, jadi saya tuh SMP itu bermain sama anak-anak SMA gitu. Saya bikin lagu buat anak-anak SMA, dan itu lagunya sering dinyanyi sama anak-anak tongkrongan dulu. Belum ada kafe, belum ada apa, jadi nongkrong pun masih yang Baru. mungkin Mas Ugi pernah ngalamin gitu. Oh, tongkrongan sini, main ke tongkrongan sini yuk. Oh iya, kalau Alki pernah sih. Mas Ugi pernah. Paham. Duta nongkrong Indramayu. Ada masanya. Kan sih nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Iya, iya. Seperti itu gitu. Jadi dari kuliah pun ada band saya itu namanya HIP, dan HIP ini baru dibentuk ikutan salah satu festival di salah satu radio terkenal di Bandung gitu, ada namanya Make Your Own Song Festival, dan HIP ini masuk ke final, dan itu pesertanya itu ratusan dan cuma diambil cuma 9. Kita baru membentuk band, festival bawain lagu sendiri, dan itu kita masuk final, dan waktu itu saya drummer sambil nyanyi. Sosokan kayak Eagles ya. Iya, capek. Kayak Phil Collins ya, Genesis ya. Iya. Iya, masuk ya. Betul. Satu angkatan. Oh iya. Saya nggak tahu nih. Nanti kita wawancara aja oke. Gitu. Patut tidak kan? Skenario gini ini beliau nih harus diturunkan. Drummer dia. Wah, Baru tahu ya? Tapi dia sering cerita sih, kayak misalkan beliau juga, Sal, gua ini nih sering main ke tempat temen gua, main drum di sana. Iya, drummer dulu. Bener Saya nggak tahu. Bener, berarti kan cuma latihan doang. Iya. Kita harus main sama dia. Wah, iya. Iya. Ini nanti belakang jadi studio nih. Saya sering main nanti Mas. Waduh, kan ada drummer, ada gitaris, vokalis nih. Apa pernah bisa ngisi kan? Begitu. Jadi terus tahun HIP juga pernah masuk dalam satu kompilasi waktu itu sama Peter Pan, ini yang awal karir Peter Pan ini, kompilasinya Kisah 2002 Malam, dan itu yang bikin mencuat nama Peter Pan, lagu Mimpi Yang Sempurna. Nah itu kan salah satu album kompilasinya, dan di situ ada band saya, band HIP ini gitu. Dan dari situ mulai Itu judul yang naiknya apa? Gairah Tersaji. Gairah Tersaji. Dan itu lagu yang sama sekali yang jadi Nui Java Jive itu punya lagu apa? Saya tahu lagu ini. Ada yang lainnya, saya tahu lagu ini. Dan lagu Gairah Tersaji ini waktu itu masih dalam mentah ya. Baru kita tracking belum di mixing, belum di apa-apa gitu. Ada kan ini lagunya tapi masih mentah. Coba dengerin deh. Dan ternyata lagu itu yang dipilih gitu. Malah itu masih mentah ya. Gitu. Terus ketika masuk ke Rama gimana sih? Rama itu saya masuk itu tahun 2008.
2008 dan waktu itu emang ada saya waktu itu masih di Yogyakarta ya. Iya. Itu ada pergantian vokalis. Waktu itu ada teman saya Ide Marvel itu hubungin saya mau ikutan audisi nggak buat satu band dan dia nggak nyebutin bandnya. Terus saya bilang ya udah deh saya coba gitu. Akhirnya saya disuruh ke Bandung pas loh ini lagu familiar banget gitu dan tahu gitu. Si Geras tadi itu. Bukan yang bertahan ini gitu. Akhirnya iya. saya coba tag ya gitu ya dari pihak perusahaan rekaman meminta saya untuk interview di Jakarta. Begitu ceritanya. Jadi memang proses penyaringannya pun ada proses interview, proses kayak dites manggung gitu loh. Gak kayak kerja ya. Beneran serius. Yeah. Dites, saya sampai dites manggung waktu itu dikasih acara pensi di SMA Kerawang, saya masih ingat. Dan saya cuma hafal lagu lama itu ada 2. Tapi ya kalau udah di panggung kayak bawaan pede aja lah gitu. Yeah. Pede aja sampai anak-anak Kerawang bingung, gua pilih juga lu katanya. Dapat emang di depan. Frontman. Dari situ mulai saya masuk industri musik. Ya merambah ada peluang apa begitu. Oh gitu ya. Tadi ada titipan pertanyaan tuh dari Augie. Apa? Gairah tersaji itu menggambarkan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Backstory-nya apa? Backstory-nya apa? Mungkin itu kali ya. Jadi pertimbangannya kenapa itu yang dimasukkan gitu. Iya. Jadi Gairah Tersaji itu kan lagu iseng. Jadi setiap orang kan mempunyai hasrat. Ya kan kayak hasrat. Gitu. Ya jadi kayak di bagian referensi itu liukan tubuhmu itu saya benar-benar sampai pas rekaman itu si Capung si Kang Capung sama si Kang Noy, lu tuh kurang porno banget. Coba lu bayangin, nanti disensor ya. Coba lu bayangin. Gak mau. Betapa indahnya tubuh wanita. Lu bayangin tuh. Beneran serius. Dan waktu itu kita recordingnya itu bukan pakai sistem yang sekarang ya. Kalau lu salah, lu tinggal dilihat. Itu masih pakai pita yang 2 inch ya. 2 inch itu masih pakai analog. Dan itu saya bilang itu galak si Kang Capung. Pokoknya lu harus ngebayangin porno, ya. Ngebayangin wanita bugil di depan lu. Bingung. Kalian gimana, Pak? Biar lu menjiwai katanya. Soalnya apa? Kalau lu salah, kalau lu nggak masuk, nggak menjiwai, ini gua harus bayar ini. Iya benar. Produksi mahal. Dan hampir semua operator di studio itu yang memakai analog itu kebanyakan operatornya galak. Lu bisa nyanyi gak sih? Latihan dulu kayak apa kayak main sampai gua. Gitu. Seriusan gitu. Itu kalau sekarang lagu itu keluar lagi ya, udah kena seksisme kali ya. SJW semua ya. Iya mungkin karena waktu itu pun video klipnya pun ada video klip lagi ngerokok apa, tidak masalah. Masih bebas. Sekarang kan sepertinya masih bebas lagi sih. Cuma dari pihak yang kontra juga bebas juga. Sama mau apa? Sama-sama bebas ya. Begitu loh. Jadi itu lagu iseng. Lagu iseng malah kok lagu ini katanya masih juga bingung. Akhirnya tanya, ini sesuai dengan konsep yang diinginkan karena berbeda dengan band yang ada di kompilasi itu. Dari segi warna musik ataupun lirik berbeda. Mana dia lebih berani. Nakal berani. Atau udah lain lah ya. Iya. Liriknya juga kan udah menggambarkan banget. Misalkan kita nyanyiin gitu. Iya itu. Bisa nih arahnya bawa kesini. Bisa nyanyi nggak bisa? Nggak bisa. Mungkin yang bertahan aja gitu ya. Nanti kena itu loh, kena royalti loh, pemira itu. Kita nggak diduitin kok. Aman, belum. Begitu. Terus ketika Anggi itu ada di sebuah label besar, itu kan pasti ada sebuah keuntungan, ada kayak positif negatifnya gitu. Lebih enaknya apa gitu. Mungkin ini tidak bisa dibandingkan ya, tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang karena lu bisa bikin apa dengan membuatnya sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya dulu pasti ada
kemudahan-kemudahan ya, kayak misalnya duit semua dibayarin, betul, recording betul. apa gitu. Ya karena kalau sudah masuk di industri kita harus tahu mau pasar seperti apa. Saya masuk drama ini di saat pasar sedang gencar-gencarnya musik Melayu. Ya, sedang gencar-gencarnya musik Melayu. Itu memang label ini Tapi itu jauh sebelum Kangen kan ya? pokoknya ST12. Iya berarti sampai studio sama Kangen berarti bareng. Iya, Kangen terus ada apalah. Kalau bukan udah duluan. udah Beda. Ya, jadi itu salah satu. Jadi di waktu itu saya di album itu ada satu lagu yang berirama ataupun bernuansa Melayu. Dan ya sudah ini kita bikin, yaitu satu. Jadi ada semacam kalau dibilang dibatasi ya, mereka juga ekspor, cuma ini ada request permintaan pasar gitu. Kalau dari segi itunya ya mulai dari jadi ada uang kompensasi di luar biaya recording. Jadi biaya recording ini dibiayai sama label. Terus juga ada biaya kompensasinya juga. Jadi kita bikin lagu ataupun apa itu memang sudah ada biayanya buat. Jadi itulah kerja kita gitu. Itu kerja kita. Terus buat yang nyiptain lagunya pun ada dana juga. Di situ ada gaji juga, ada fee buat kita juga gitu. Gitu ya. Enak ya sebenarnya kalau misalkan itu. Cuma negatifnya sendiri gimana tuh? Itu tadi susahnya tuh. Susahnya apa gitu? Jadi di album yang saya ini di Rama ini kita ada 9 lagu. Itu kita 9 lagu ini bukan 9 lagu kita langsung diterima, bukan. Jadi kita suruh bikin mentahannya dulu. Waktu itu kita nyetor ada sekitar 20 lagu. Dan yang kesaring itu dan emang kita selalu dituntut seperti itu. Ini kalau saya ya. So, sini kumpulin lagunya. Nanti dari ini coba dong bikin salah satu lagu yang ada Melayunya dong apa. Karena semuanya Aan yang bikin kan? Enggak, itu ada gitaris karena dia juga yang salah satu founder Ramanya gitu. Jadi saya waktu itu ada 2 atau 3 lagu kalau nggak salah saya. Tapi udah bikin banyak, terima cuma 2 karena ada proses screening lagi. Iya. Wow, penyaringan lagi ya. Jadi ya sama aransemen musiknya pun kadang pihak label meminta ini kurang ini kurang ini. Oh, ada request juga dari Iya. pihak labelnya. Jadi memang ini hak label untuk menilai apa yang kita kerjakan ini karena itulah barang dagangan. Jadi pasar minta apa kita kasih. Kalau sekarang kan main apa aja juga. Apa aja sekarang parfum semua kayak ini kan. Begitu. Nah terus nih bukannya membandingkan ya. Kalau di Indramayu sendiri menurut Anggi seperti apa musisi? Karena kalau gua yang ngomong itu yang baru ya di sini. Lu juga baru di sini. Gua juga nggak tahu nih nyampenya. Baru bener ya, baru. nyampe. Jadi pas saya pindah ke Indramayu, memutuskan pindah ke Indramayu dan dia juga baru datang dari dari Oh gitu. Sama-sama datang. Jadi gini, bagus banget ya. Mungkin ada salah satu teman-teman kita yang main juga dan apa ya? Kalau dulu itu kayak ada festivalan. Jadi ada festivalan itu. Iya sih itu udah nggak ada lagi. Nah itu udah nggak ada lagi di Indramayu itu. Jadi entah itu apa ya yang bisa menggeliatkan para teman-teman penggarap event ini untuk festival. Jadi ada kalau festivalan itu beberapa band itu tidak segan-segan membawakan lagu sendiri. Benar aku dia. Mereka dengan bangga ngebawain kan biasanya ada dua lagu. Satu lagunya lagu sendiri gitu. Iya, satu lagu sendiri, satu lagu aransemen. Ulang lain yang di cover ulang gitu. Iya. Ini cover gitu. Nah, itu kayaknya untuk sekarang nggak ada, makanya nggak heran kalau misalnya teman-teman pada cover lagu orang. Ya, saya tidak menyalahkan juga gitu. Cuma pas kemarin saya ngeliat dari teman-teman musisi-musisi muda itu sudah berani ke dunia, sudah berani gitu ya, beranjak ke recording dan merekam lagu sendiri. Saya wah bagus nih. Berarti yang lihat di sini pasarnya sebenarnya bagus banget. Ya, dan dari skill mereka pun ataupun gaya mereka bernyanyi pun saya asik ya, saya lihat asik juga nih gitu. Bagus banget, potensial banget.
Kalau dari Faisal gimana pandangannya? Kan katanya sama-sama datang nih. Oh iya sih. Iya, ada pandangannya beda. Benar juga. Kalau gue Gimana? Kalau gue sih ngerasanya mungkin sekarang anak-anak lagi di posisi nyaman sih ya. Teman-teman musisi yang di Indramayu lagi di posisi nyaman karena ya pertama tadi bener nggak ada tuntutan, nggak ada festivalan kayak gitu sih. Jadi nggak ada tuntutan buat wah gue harus bikin lagu nih buat festival ini gitu, nggak ada sih. Nah jadi di situ sebenarnya gue potensi anak-anaknya bagus, skill-skillnya jago. Cuma keinginan untuk membuat karya sendiri kalau menurut gue karena gue masih belum tahu ya semuanya di sini yang gue lihat aja lah ya, yang gue itu masih kurang gitu sih. Untuk bikin karya sendiri. Karena di Weekenders sendiri kan kita ada Weekenders Media juga di situ. Weekenders Media itu yang kayak memprovide kalau misalnya lu punya karya, ayo kita promoin. Misalnya lu punya apa bantuan apa misalkan, ya datang aja kita ngobrol, siapa tahu kita bisa bantu gitu. Langsung promosikan kemana kah, dinaikin di Spotify-nya kayak gimana kah, itu kita bisa kenalin ke orang. Rilis digital ya? Rilis digital kayak gitu. Ya cuma sampai sekarang masih kurang aja gitu, atau mungkin memang kitanya kurang sih. Atau kita nggak tahu ya. Kitanya sudah terlalu gaul. Kitanya kurang gaul sih. Apalagi saya, kalau masalah musik saya aduh. Loh, katanya kan mau kita bikin proyek kan? Proyekan hantu nggak ada. Nggak ada jangan. Nah, kita lu mau nyanyi? Enggak, gue suka dengar musik doang. Saya menikmati musik aja, penikmat. Tidak pengamat, aduh berat gue. Kayak gini nih Akal. Beberapa waktu yang lalu ya, saya dapat kabar gitu. Lumayan sedih juga sih ketika Uncle itu mendapatkan kayak sekarang kan COVID lah istilahnya, kena COVID gitu. Nah itu mungkin sampai sekarang kan udah bersih nih, sembuh nih. Mungkin bisa diceritain sedikit pengalamannya biar society tahu semua dan jaga gitu. Iya, ada nggak sih mungkin tua kamu tuh kan banyak yang stigma gak ada selamat gitu, banyak mikirnya kan. Jadi waktu bulan apa ya, bulan Januari itu saya tuh sakit. Adik saya ini terpapar gitu ya, kalau menurut hasil tes gitu. Dan waktu itu mungkin badan saya lagi ngedrop. Jadi kalau menurut pemikiran saya ataupun pandangan saya, jadi COVID ini bisa kita tanggulangi gitu. Karena saya melihat adik saya aja terpapar COVID, dia tidak harus diisolasi ke rumah sakit karena dan dia bisa survive dengan isoman. Isolasi mandiri tetap ya, di rumah gitu. Dan saya terus berpikiran seperti itu gitu. Jadi kalau saya itu memang ada virus yang menyebar di paru-paru. Jadi itu membuat saya sesak nafas dan itu saya masuk dalam situasi kalau istilah medisnya kritis. Kritis, dan waktu itu saya mendapatkan isolasi di rumah sakit itu sekitar 10 hari. Isolasi 10 hari itu saya dicek lagi, ternyata paru-paru saya sudah bersih dan tidak menyebar ke organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, ini alhamdulillah sekali dan ini saya sangat bersyukur sekali. Dan setelah itu pun saya diharuskan isoman selama 3 hari, tapi saya nambah 1 hari jadi 4 hari. Dan itu saya belum berani keluar rumah. Saya hanya sekedar gerakin badan kalau masih terasa lemas gitu, juga masih berjemur. Saya belum berani keluar rumah. Saya baru berani keluar rumah itu setelah 1 minggu lebih. Saya baru berani olahraga jalan keliling komplek. Dan itu penyembuhannya pun sebulan. Ya hampir sebulan, 3 minggu. Dan ini kan udah berapa? Nah ini udah masuk sebulan saya keluar dari rumah sakit. Gitu. Dan ini alhamdulillah saya udah fit lagi meskipun belum tidak 100% fit, sekitar 96 lah saya sudah fit. Tapi udah gejala udah hilang ya maksudnya? Udah hilang semua. Ada, gitu kan? Jadi paru-paru saya sudah bersih, juga virusnya pun sudah sudah tidak ada. Bahkan saya kemarin itu donor plasma. Iya kan? Saya donor plasma. Itu karena saya donor plasma, dicekin semua kesehatannya, itu semua tidak ada penyakit-penyakit aneh. Aman udah ya? Aman semua. Makanya saya bisa donor plasma gitu. Dan itu lumayan sakit bos. Plasma beda soalnya. Beda. Iya Plasma. Jadi diambil darahnya dulu, terus dicek dulu. Jadi dicek darah setelah diambil sampel ini kita harus nunggu 2-3 jam.
Nah 2 jam setelah itu baru keluar hasilnya, oh HB-nya bagus, oh nggak ada hepatitis, nggak ada AIDS, nggak ada apa, jadi semua penyakit dicek semua. Dan plasmanya pun dites juga ini layak apa enggak, antibodinya layak apa enggak kalau untuk didonorkan. Itu begitu layak semua, saya untuk jadi pendonor plasma. Saya itu pas donor plasma ini sekitar 1,5 jam. Jadi darah diambil kalau masih Ada penyaringnya. Iya. Jadi begitu darah saya diambil, nah nanti si plasma ini memisahkan diri ke kantong plasma. Masuk lagi darah, sedot lagi, gitu. Masuk lagi, sedot lagi. Ada penyaringnya gitu kayak cuci darah tapi bukan. Iya, semacam kayak gitu salah gitu. Saya bilang ini siapa yang nyiptain alat ini? Kenapa emang masuk? Ini canggih, masuk surga. Masuk surga. Itu keren banget. Iya, itu kan nyelamatin nyawa kan. Iya. Itu keren sih. Ada aja ya plasma kan. Wah. Saya ya, terus saya bilang setelah plasma saya diambil, apakah antibodi saya berkurang? Enggak, katanya. Gak usah khawatir itu mas, masih tetap ada kok antibodinya. Gitu. Itu mah tetap ada di dalam Ada terus, ya. terus aja udah. Gitu. Iya, perbarui lagi kan antibody kan gitu. Terus dari situ pandangan Anggi terhadap COVID itu Ya. kan mungkin pastilah kalau misalkan memang ada banyak yang nggak percaya itu loh. Iya. Banyak banget. Iya. Nggak percaya. Sebenarnya gini loh, kita meremehkan ya jangan, terus juga kita yang ketakutan berlebihan juga jangan. Gitu. Tapi tetap kita jalani protokol kesehatan aja gitu. Sama kebersihan. Terutama pikiran sih. Jadi pikiran kita juga harus mindset harus pikiran kita memang harus diisi dengan hal-hal yang positif gitu kayak teman-teman di sini nih. Iya. Ini saya rasa ini bisa dari sebelum kita syuting juga sudah ngobrol dan membentuk satu pikiran positif. Itu sih. Itu kan. Itu. Enggak sih, nggak tahu gue juga. Itu membangun secara tidak langsung ini membangun imun kita juga loh dengan berpikir positif. Gitu. Oke. Itu. Jangan terlalu stres lah Pak ya. Iya. Iya, jangan stres begitu. Gue Pusing setiap juga. hari Pak. Sewajarnya aja kalau stres. Ini sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Jangan terlalu capek kan. Siap. Pokoknya kunci sehat dari COVID tuh makan enak sama bahagia kan udah. Iya. Maksudnya gitu. Bukan makan enak ya. Punya pacar. Hey. Woi, panas woi. Ya tetap makan gitu, tetap makan ya yang jelas itu tadi salah satunya kan dari pikiran dan pola makan tuh ya. Teratur lah, bisa dibilang teratur sama bahagia udah. Sama jangan stres udah. Olahraga? Hah? Olahraga juga ya, Ya, ada ataupun nggak ada covid juga memang minimal jalan sih, jalan kalau pagi saya jalan nggak udah kayak kata temen udah kayak kakek lu jalan-jalan jauh-jauh nggak pakai sendal lu kurang aja. Berjemur juga bagus kan buat kulit. Berjemur, jalan kaki, nggak pakai sendal, muter komplek. Iya. Iya, gue juga sering liat updatean lagi berjemur di atas, berjemur. Berjemur gabut itu. Gabut. Ini aing pernah ngapain di atas. Kita tapi di atas kita ada tempat lagi. Oh, ada tempat lagi. Enggak, saya menyapa matahari. Iya. Selamat pagi ya dari Biasanya sini. saya menyapa sunset doang biasanya kan. Karena senja. Iya. Saat maghrib lewat. Mana aja lu. Iya. Biasanya sore kan ganti di sana kalau sore. Kalau sore di sana panik Pak. Iya. Wah, pusing. Iya. Terus dari kalau menurut gue sih Anggi adalah orang yang kreatif gitu ya, orang yang kreatif. Nah, semasa itu kan nggak mungkin lu diem aja nih ya. Maksudnya? Ya nggak mungkin lu Oh, diem pasti aja selesai. gitu. Selesai ya. Iya. Kayak misalnya lu pasti bikin sesuatu nih, Iya. misalnya karya entah itu apa gitu. Pasti kan. Ada nggak yang disiapkan Iya. ketika pas keluar? Bener. Hal gitu. Pasti ada sih, gue sih udah tahu nih. Ini harus keluar nih. Udah Harus tahu jadi, nih, Iya. udah tahu nih gue. Jadi pas begitu isolasi di rumah sakit itu kan nggak ada hal yang bisa saya lakuin ya selain nunggu ataupun ngobrol dengan pasien-pasien lain kan. Iya pasti. Ya ada udah jadi kalau lagu mentahan ya Mas. Jadi ada 2 lagu yang itu yang saya tulis pas isolasi. Jadinya lagu loh, isolasi jadinya lagu. Soalnya mau ngapain coba? Kalau misalnya saat isolasi saya boleh bawa gitar gitu Iya. ya. Bawa. Nggak boleh.
Bukan Nggak boleh. bukan masalah nggak boleh karena saya kan diinfus. Bahkan setelah dua minggu saya di rumah itu saya masih belum bisa megang. Waduh. Gitu. Saya masih wah bisa saya taruh lagi gitu. Lino. Taruh lagi. Kalau bisa mungkin udah dibawa nih amplinya nih. Konser. Dan saya lucu jadi perawat itu. Loh, Anggi ya katanya. Mas Anggi ya? Iya. Mas, nanti nyanyi ya. Candain. Muncul jadi katanya jangan edit ya. Biarin jelas. Murah aja. Mas nanti nyanyi bercanda ya. Gimana sih? Gimana nyanyi? Saya masih pakai ini. Mana mau nyanyi saya? Emang nggak ada kelasnya. Gak tau kondisi ya. Ngomong tapi kalau bener membuat senang. Iya, senang. nggak apa-apa. Padahal lagi panik. Nggak tahu lagi panik. Ngajak ribut apa gimana? Gue lagi pikir. Ya. Jadi memang waktu itu saya satu-satunya pasien yang gejalanya berat ya, gejala berat. Dan apa namanya tim medis juga ibaratnya sudah membantu saya untuk ayo mas sembuh, ayo sembuh pasti bisa kok. Bahkan ada yang ngirim makanan gitu kan dari tim medis. Cuma saya lagi sakit nih. Susah hati. Bukan. Begitu. Tapi Uncle Bram ini punya penyakit bawaan nggak? Nggak ada. Sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, paling mah doang, biasa penyakit anakku zaman dulu gitu. Ke bawah ya sekarang. Sama lah. Kopi. Nah, ngerokok ya. Rokok Indomie kopi. Iya, Kopi. penyakit anak kosan banget. Iya. Kan. Nggak elit itu. Ada yang lebih elit lagi. Jangan. Iya, Jangan apa-apa. Mahal, Pak. Ini kita masuk angin aja lah cukup ya. Kerokan. Masuk angin, pegelinu gitu itu cukup sih. Ya, syukur alhamdulillah kan. Ya jadi balik lagi COVID itu sebenarnya satu hal yang menurut aku sih tidak terlalu jangan terlalu lebay, yang ketakutannya lebay, tapi kita juga jangan yang terlalu Nyepelekan. gitu, Iya. gitu. Jadi ya udah biasa aja. Gitu. Berarti ada ya COVID ini ya, Uncle? Menurut medis ada, Ada. karena setelah saya periksa saya kan bukan orang medis gitu, hasilnya positif, berarti kan ada. Ada, iya. Secara hasil positif Iya, ada, berarti ya? secara medis kan. Iya, secara medis, ya. Karena saya bukan orang medis. Kalau saya ilmuwan, saya bisa jawab mungkin ilmuwan khusus ini. Mungkin Faisal ilmunya dari jauh. Wah, jelas tidak mengerti bang. Kapasitasnya belum sana sih gue sih. Begitu. Soto-sotonya gue juga nggak nyampe. Kita kan orang awam. Iya. Orang bodoh lah ya. Tahu gitu. Ya saya pengen sembuh gitu. Saya sembuh. Jadi kita harus menaati peraturan pemerintah. Kan itu dia tuh ada dana protokolnya aja pakai masker ya, cuci tangan. Iya, begitu. Jangan cuci muka pakai masker biasa. Jangan. Pakai masker di jalan. Jangan. Terus berarti kedepannya kira-kira mau bikin apa nih? Album kah? Soalnya dulu sempet ngobrol juga kan? Iya, betul. Ngobrol ya, Sal gue mau bikin album nih Sal. Oh iya, yes, covernya gue yang bikin gitu ya. Iya, Gitu. iya betul. Jadi ada beberapa lagu yang udah ready gitu. Cuma dan ada beberapa lagu juga yang belum ready. Cuma saya bingung sih di Indramayu ya. Saya bingung. Saya pengen ngegandeng misalnya ada teman kita yang bisa gitar isi lagu saya kan lagi gitu. Faisal. Ada yang CGD bisa. CGD apa? Gua GAD bisa. Ya bisa. gitu. Jangan dikasih grip aja ya. Ini gitar siapa sebenarnya? Gua. Gue yang minta, salah ada gitar nggak? Ada nih sama ampli boleh? Gue nggak mau sih. Ya udah. Jadi dia minta ini gitar akustik kan gue gak punya. Ada gitar elektrik di rumah ada dua elektrik. Begitu. Jadi ada beberapa lagu yang belum saya jadiin dan saya bingung sih dari recording di mana ya gitu. Jadi kalau teman-teman saya udah recording di sini aja, cuma memang jaraknya lumayan jauh. Ntar deh, mudah-mudahan aja kalaupun ada jalannya pasti bakal mudah. Saya juga tidak terburu-buru, tapi itu salah satu keinginan saya, jadi saya harus punya satu legacy. Dan kalau memang nanti ada jalannya untuk jadi saya bikin album atau entah itu EP atau cuma berapa lagu, dijadikan nggak bakal saya komersilkan. Kalau saya rilis digital, kalau fisiknya nanti saya bagikan. Ini salah satu legacy saya. Gitu loh. Karya. Tunggu ya. Karya. Tunggu aja. Tunggu ya, doain aja. Semoga lancar aja jalannya, dikasih jalan. Gitu. Jadilah album. Begitu.
Nah, terus ini saran nih, apakah perlu ada wadah dan ruang apresiasi untuk para musisi di Indramayu? Perlukah? Perlu, kalau perlu. Jadi mungkin tempat ya, lebih ke tempat kali. Tempat ini ya. Forum gitu ya. Forum kali ya. Forum terbuka kali ya untuk musisi di Indramayu Iya, gitu iya. ya. Kalau forum. Atau lebih tepatnya kayak gini. Mungkinkah menyatukan semua kepala itu? Hei, 5 kepala saja susah. Ini Apalagi itu ada berpuluh. Iya. Ada satu diri. Iya. Ya itu tidak mungkin. Sebenarnya seniman. sebenarnya ini sudah dilakukan sama Mas Ugi. Ya. Jadi berhubung kita sebagai pendatang baru di Indramayu, ya. Tanya sama dia yang sudah bikin. Maba. Apa tuh? Disebut Pak. Ya gitu. Jadi Dong. kalau dibilang perlu juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, Ya tadi berbentur dengan kepentingan gitu. Jadi bukan sebagai ruang diskusi ataupun ruang wadah untuk kita berkolaborasi gitu, untuk menciptakan sesuatu yang dari kayak misalnya gue produksi musik jenis elektronik nih. Gue ini dari ini kesenian daerah atau bisa dibandingkan bisa kita kolaborasi ini susah ya. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi susah gitu. Cuma saya berharap mudah-mudahan ada satu pionir yang bisa menggabungkan semua teman-teman yang bergerak di bidang musik gitu ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa satu frekuensi, satu energi, bisa menciptakan satu karya untuk Indramayu gitu. Dan itu sebetulnya ada keinginan saya untuk, aduh kalau bikin kayak gini enak nih, kalau bikin kayak gini wah kayaknya bakal apa gitu tuh. Itu udah di otak, cuma ya balik lagi ya, kalaupun memang kita akan tercapai itu ya, kalau sudah ada waktunya itu pasti jalannya bakal mudah itu aja sih. Iya, kepalanya banyak. Susah pasti. Sulit Bukan berarti tidak bisa ya. Iya, sulit. Cuma Hanya saja sulit sulit. aja. Mungkin kalau menyediakan tempat nih, buka forum, open forum hari apa gitu kan. Mungkin itu bisa menyediakan tempat aja. Iya. Dari itu mungkin bisa lah dilakukan. Harusnya bisa. Bisa ya. Cuman kalau lagi COVID kayak gini kan agak susah juga untuk melakukan kegiatan rame-rame kayak gitu kan. Iya, dan ini zaman sekarang kan udah banyak kayak semacam tempat kita untuk all out ke kayak YouTube atau media-media gitu kan. Jadi lebih ke situ ya orang-orangnya. Iya, sekarang lebih ramai ke situ sih. Lebih gampangnya kan. Mudah aksesnya ke situ. Nah, ini kalau menurut Uncle nih, kan sekarang banyak media bertebaran, maksudnya kayak Spotify, terus YouTube dan lain-lain. Menurut Uncle sebenarnya kalau misalkan dulu kan band-band itu di radio. Potensi radio sekarang itu gimana tuh menurut Uncle? Ini kemarin baru saya obrolin sama salah satu MD gitu, satu MD di satu daerah gitu. Itu dan ternyata masih banyak pendengar radio, tapi mungkin pendengarnya CD kali ya. Segmennya ya, Segmennya. segmen umur atau bukan segmen umur, tapi segmen wilayahnya, Oh. wilayah sama taste-nya gitu. Oh. Tapi di Jakarta pun masih banyak yang mendengarkan radio. Iya, masih banyak. Ya, Masih banyak. masih banyak mendengarkan radio. Jadi kalau misalnya tadi apa kayak Radio sekarang potensi Media sih, media radionya lebih ke radio sendiri sih. ya masih besar mungkin. Tapi tidak balik lagi kita bandingin kayak era yang dulu itu radio sebagai apa ya? Ya primadonanya lah kalau Iya, sebagai barometer anak band sebelum situ. sebelum lu ke TV lu ke radio dulu. Iya, pasti. Benar ya? Masuk ya? Pasti itu pasti. Gitu. Cuma sekarang ini yang kalau dibilang cuma buat beberapa daerah ini masih banyak pendengar di radionya. Di Indramayu gimana? Kan lu orang radio. Iya, menurut Uncle Katanya orang radio. Aduh. Ya, kalau misalkan radio di Indramayu, menurut gue sih sebenarnya bagus. Cuma kalau misalkan anak-anak band sendiri
kayak belum ada wadahnya aja sih. Ya, itu. Kayak belum ada tempat gitu di Indramayu ya. Hmm. Yang wadah itu kecuali kita ya. Kecuali kita doang ya. Iya. Anak radio Jati. Apa nama ini? K2. Iya. Kedua FM. Kedua ya, tidak disponsori. Ya pokoknya kalau saran dari gue sendiri ya itu karena segmennya sekarang lebih ke lokalan ya, lebih lokalan. Jadi kalau Tarling dangdut bener. Tapi kan itu Memang pendengarnya banyak sih, jelas sih. Banyak jelas dari itu. segi culture dan usia kan beda juga pendengarnya. Iya. Betul. Beda banget. Tergantung segmen sih ya. Cuma kebanyakan emang si radio di Indramayu itu ya kayak gitu. Lokal Indramayu Udah terutama ya. Udah ada tempat Iya. gitu buat kita Iya, musisi muda Iya, atau yang betul. baru atas gitu lah. Jadi larinya ke media lain. Mungkin kalau misalnya di luar kota sih masih Kota besar tuh masih ada lah. Iya, bahkan kayak misalnya di Jakarta atau di Bandung itu kalau misalnya saya pribadi saya lebih suka mendengarkan radio daripada harus kayak benar. Iya, kalau lagi di jalan kan. Iya, betul. Mendengarkan radio gitu. Terus deh, terakhir pesan untuk musisi muda di Indramayu. Iya, Para pesannya. society ini semua biar tahu musisi-musisi di Indramayu. Nanti gua cut ini, potong. Gua masukin di Instagram, gua masukin. Iya, sebenarnya saya sering apa namanya berdialog dengan teman-teman yang musisi muda gitu ya. Itu memang ada satu hal yang ya itu kan di zaman tahun dulu, sekarang zamannya berbeda kan, gitu. Lebih ke cara pandangnya gitu. Padahal saya di sini menegasin ya coba bikin kayak lu nggak harus bagus atau nggak harus apa ya, memberanikan diri gitu. Sekarang nih mudah loh cara mempromosikan karya lu ini gitu. Banyak media. Mudah banget. Dulu kalau kita punya karya, kita datang ke Jakarta, wah naik kereta atau naik bus, kita ke label, belum nunggunya lama, dan itu pun kalau nunggu lama cuma dititipin sampai pos satpam doang. Iya. Seriusan itu, Kalau karena kayak gitu. dibuang. Ya, syukur-syukur kita didengar gitu Iya, kan. iya, Nah, seperti itu. Kalaupun yang terjadi dengan balik lagi ke HIP ini salah satu keberuntungan waktu itu ketemu sama Kang Nuzar aja. Nah harusnya teman-teman yang generasi sekarang ini ya harus bisa berani ataupun pede lagi untuk membuat sesuatu yang itu lu banget gitu. Ini lo punya gua gitu. Dan gua pede meskipun jangan apa ya, gitu loh. Ini lagu gua nggak bagus nih gitu. Nah, Ya lo bikin aja dulu gitu. gimana caranya kita tahu lagu lu nggak bagus kalau belum dibikin gitu, belum Iya. dijadiin gitu. Jadi aja dulu ya, berarti gerak Iya. dulu kan kasarnya kayak gitu. Iya. Lu gerak dulu, bikin dulu, jadi dengerin baru nilai lagi. Iya. Iya lah ya, abis itu kalau misalnya, wah lu kurang ini, Kan masukan masukan kan? bikin lagi. Iya, namanya masukan kan? Iya, betul. Gak ada yang jelek. Aduh. Terus sekarang misalnya banyak itu aplikasi-aplikasi yang bisa kayak DAW. Wah, banyak banget. Iya, Udah banyak banget. Harusnya dengan adanya fasilitas itu mempermudah mereka untuk mempublish karya mereka sendiri. Iya. Gitu. Jadi lu nggak harus ke Jakarta gitu. Naik bus. Iya, effortnya beda yang dulu sama sekarang kan beda mungkin di situ. Dulu kan butuh label, butuh ongkos ke sana, mesti Iya. nggak diongkosin gitu. Iya. Sekarang label udah bikin sendiri kan. Di banyak label. Iya. Iya, label indie. Label indie. Makanya banyaknya sekarang kayak gitu kan. Iya. Mudah-mudahan nanti ini Faisal sama teman-teman di sini juga mudah-mudahan nanti bisa jadi sebagai wadah atau media Insyaallah. musik untuk sebagai Amin. apa namanya, Amin. wadah mereka. Iya. Iya. Kita ingat yang mukanya nih teman mereka. nih. Yang mungkin kalau musik entertain ke Faisal aja deh. Lalu apa bagian apa? Misteri? Iya. Gue lebih ke arah yang lain aja, PC aja. Klinik. PC aja. PC. Barangkali mau konsul pribadi gitu kan. Konsul pribadi. Nah, bercanda. Ini orangnya. Buka praktek gue nanti di mana ini. Tuh. Klinik Ipan. Canda. Klinik ya Pak. Target depannya deh, Uncle. Target kedepannya sih itu tadi Album satu. ya sebagai legacy. Ah. Terus kedua, saya tuh masih pengen kayak semacam bikin
kan yang short movie pertama kan saya udah bikin tentang anak-anak. Oh iya, dan tadi ya. Iya, dan saya juga pengen bikin sesuatu yang sama short movie juga tapi di Indramayu gitu, dan saya pengen lihat seberapa besar apa namanya anak-anak muda di Indramayu dalam segi kayak semacamnya di sinematografi ataupun apa istilahnya gitu ya. Nggak tahu, dan kayaknya makanya saya pilih kalian ini gitu. Silakan kalian garap gitu. Siap. Apa namanya, kalau mungkin boleh disebut? Apa? Nama channel YouTube biar. Ya, jadi ada dua yang short movie itu sama lagu sama podcast saya itu ada di Dapur Rekaman. Dapwer tuh kan, mungkin nanti kalau yang kita cantumkan Pak. ya kalau yang pribadinya itu ada di Anggi Bramantia. Boleh dicek guys. Siap. Oke, terima kasih Uncle. Ya, terima kasih sharingnya. kita juga Terima kasih banyak. sama. Buat hari ini ke depannya juga, iya. bisa ada kerjasama ke depannya. Ya, siap. Ada diobrolkan. Siap. bikin goncangan-goncangan Iya. di Indramayu. Direalisasikan. Yo, Siap. Progresnya. Terima kasih guys. Bye bye.